Gimana dari finance bisa tiba-tiba nulis novel romcom gitu? Kalau mau pulang itu nunggu ganjil genap. Gue nunggunya tuh di parkiran. Dari parkiran itu tuh ada banyak keajaiban tau. Misalnya kita memergoki seseorang yang harusnya tidak boleh bertemu orang lain. Kalau nemu-nemu kayak gitu lo dokumentasikan diam-diam nggak? Enggak sih. Itu lambe tura sih. Enggak, kalau dia peras mungkin dia udah nggak butuh gaji gitu. Dari penelitian itu dapat kesimpulan bahwa cinta itu tuh ternyata memacu zat kimia di otak yang membuat kita tuh merasa senang dengan kehadiran seseorang ini. Tapi dalam 4 tahun cairan itu akan habis gitu. Rasa kasmaran itu ada umurnya. Ada umurnya. Karakternya sendiri kan karakter Gala yang emang humoris ya dia ya. Keluar dari karakter Clara sehari-hari di situ gitu. challenge-nya. Agak konyol dan unik juga gitu. Enggak. Acara ini enggak seseru itu. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan kalau kamu suka video ini atau video HHTV yang lain, silahkan like, komen, atau subscribe untuk membantu konten ini sampai ke teman-teman kamu juga. Dan hari ini di sebelah saya sudah ada Clara Bernadette. Hai. Di depan saya sudah ada Benedion Raja Gugup dan Almira Bastari. Hari ini kita mau ngebahas tentang film Ganjil Genap. Enggak. Acara ini enggak seseru itu. Enggak seseru itu gitu. Seru sih tapi enggak seseru itu. Gimana Clara kabarnya? Baik, Kak. Long time no see ya setelah Imperfect loh. Lama terakhir promo Imperfect awal 2020 berarti terakhir ketemu kayaknya. Sejak itu belum ketemu lagi. Belum pas Imperfect. Almira Bastari apa kabar? Baik sekali. Almira tuh pernah ikut kelas skenario gue, Ben. Oh iya. Iya. Gue tuh nggak tahu itu Almira Bastari pas. Oh ternyata ada seorang penulis terkenal. Berguna nggak? Memberikan rasa optimis yang semu ya ternyata. Rasa optimis yang semu. Nanti kita obrolin lagi soal optimisme semu itu. Dan juga ada sutradaranya Benedion Raja Gugup. Ini dia film ketiga Bene setelah Ghostwriter dan juga Ngeri-Ngeri Sedap, Ganjil Genap. Ada beban-beban dari Ngeri-Ngeri Sedap, Ben? Bawa ke sini, Ben. Sebenarnya ada kok, tapi berusaha nggak diladenin gitu. Nggak diladenin. Kepikiran bodo amat lah gitu. Yang penting bikin yang bagus aja lah ini gitu, nggak terkait kayak misalnya style Ngeri-Ngeri Sedap ada enggak atau apa-apa enggak sih. Jadi berusaha dipisahkan aja. Oke. Jadi buat yang belum mengenal sosok Almira Bastari, ini adalah penulis novel Ganjil Genap yang sebenarnya proses adaptasi jadi filmnya prosesnya udah kepotong pandemi waktu itu ya, Mir ya? Iya, udah. Itu udah ngobrol udah lama ya. Iya. Nah, dan gimana? Udah nonton duluan nih colongan nih? Udah. Gimana? Oh my god. Anggap Bene nggak ada. Aku juga nggak ada deh. Oke kok bagus, lucu. Banyak lucunya. Terus ada beberapa kan karena Ganjil Genap tuh ada true story-nya sebenarnya. Tapi kan dibalut fiksi. Ada beberapa yang penggambarannya Mas Ben itu pas banget. Oke. ada Termasuk yang di trailer itu yang di gue lihat tuh di Twitter ada gue pernah ngalamin tuh diputusin terus langsung dipesenin gokar habis itu. Iya, itu sahabat aku sebenarnya. Serius itu? Iya. Kejadian bener ya? Kejadian bener, terus bisa pas gitu. Pas emang lagi nangis-nangis, emang dateng gokarnya. Iya. Terus muncul lagi di trailer. Jadi nggak ini lah ya, nggak apa Iya, udah ada di trailer. Ya. Clara gimana pengalamannya di Ganjil Genap? Ini romcom ya berarti ya? Yes. Belakangan tuh lagi lihat Clara warawiri banyak main di series ya Clara ya? Iya, bener banget. Gara-gara pandemi kemarin, jadi akhirnya kan semua serba series ya, Kak, gitu. Jadi sekarang layar lebar nih ya? Yes, comeback ke layar lebar. Dan nggak familiar dengan romcom sebenarnya, jadi pertama agak. kali film untuk film ya? Buat film sebenarnya sih bisa dibilang 2 kali sih. Oh udah. Tapi kenapa nggak familiar karakternya? Karakternya sendiri kan karakter Gala yang emang humoris ya dia ya. Iya. Yang emang apa sih cewek unik yang memang dialognya aja tuh dialog-dialog yang mungkin
dalam sehari-hari aku nggak akan ngomongin itu kali atau nggak jadi ngelakuin itu keluar gitu. dari karakter Iya, keluar dari Clara karakter sehari-hari asli di situ gitu. challenge-nya. Agak konyol dan unik juga gitu. Ditambah kan direkturnya Bang Bene juga, jadi Iya. makin ide-ide uniknya tuh makin tertantang lah aku di situ. Oke, tertantang untuk. Berarti ini peran paling komedi so far gitu ya kira-kira ya. So far sih berbeda juga lah. Oke, jadi teman-teman film ini akan mulai tayang di bioskop tanggal 29 Juni, betul ya? Betul. Oke, kita mau bahas tapi kita mundur dulu sedikit dari novelnya nih. Novel ini Ganjil Genap adalah novel kedua, bener nggak sih, Mir? Ketiga. Ketiga ya, sebelum Resign tuh ada novel lain ya? Ada, tapi nggak laku. Makanya Biasanya kalau nggak laku orang nggak tahu ya, Bang. Jadi, ada Melbourne Wedding Marathon judulnya. Melbourne Wedding Marathon novel pertama, novel kedua Resign yang juga sudah dibeli hak adaptasinya tapi filmnya masih proses development script. Dan ini adalah novel ketiga, Iya. Ganjil Genap. Tapi sebenarnya background lu itu finance ya? Iya, analis Kuliahnya keuangan. sampai jauh-jauh ke Amerika kuliah finance. Ini di Melbourne. Kuliahnya di Oh, Melbourne. lahirnya di Amerika. Iya. Lahir di Amerika, kuliah di Melbourne, sekarang di Tebet ya. Rule of three. Kok bisa dari dunia keuangan tiba-tiba kuliah keuangan, kerja keuangan? Kuliah Nggak- teknik justru engineering. Teknik Iya. apa? Teknik sipil. Kayak si Ari Kriting ya? Ari Kriting planologi. Oh, beda. Beda tipis. Teknik industri kan yang ini? Ini teknik industri. aku Lo teknik apa? Aku hubungan internasional. Oh, sama. HI. Sama-sama HI kita. HI. HI kita. Dari perjalanan hidup dia sih yang harusnya HI ke Iya. Amerika. Dari Amerika kuliah di Australia. Nggak, tapi ceritain dikit dong dari gimana dari finance bisa tiba-tiba nulis novel romcom gitu. Gara-garanya kan suka kalau mau pulang itu nunggu ganjil genap. Kebetulan rumah aku tuh deket, harus lewatin Sudirman. Terus kalau misalnya nunggu di kantor, pasti dikasih kerjaan lagi. Oh gitu, karena lu masih ada sosoknya, jadi Masih dilemparin ada. kerjaan lagi. Iya. Menarik. Jadi gue nunggunya tuh di parkiran. Dari parkiran itu tuh ada banyak keajaiban tau. Misalnya. Misalnya kita memergoki seseorang yang harusnya tidak boleh bertemu orang lain. Jadi kayak banyak hal-hal yang lucu yang kayaknya perlu dirahasiain, tapi akhirnya kenapa nggak di ini aja ya ditulis-tulis Lo gitu. kalau nemu-nemu kayak gitu lo dokumentasikan diam-diam nggak? Enggak sih Itu kebetulan. lambe tura sih, Bu. Enggak, kalau dia peras mungkin dia udah nggak butuh gaji gitu. Dia peras aja. Iya, apalagi kalau bosnya kan ya. Nah, kan dia nggak perlu kerja lagi. Iya ya, daripada usaha kayak gini ya capek juga. Jadi karena sering stuck nunggu ganjil genap, menyaksikan orang-orang yang ternyata ada dalam situasi itu, terjadi hal-hal menarik, dari situ muncul ide nulis novel Ganjil Genap. Dari resign, dari semenjak resign sampai sekarang kalau misalnya lagi nunggu ganjil genap di mobil nulis. Oh gitu. Wah, sedih dong dia kalau balik ke Joki Trimo. Berarti kalau Ganjil Genap dihapus, Almira jadi yang paling pertama demonstrasi. Tapi enggak, sebenarnya awalnya 3 in 1 ini. Oh iya. Menunggu 3 in 1. Tapi karena udah keburu ganti, jadinya disesuaikan lagi, ditulis ulang lagi jadi ganjil genap. Oh gitu. Iya. Oh, lu baru tahu kan lu? Baru tahu. Pantesan dia nggak mau beli mobil listrik. Karena keresahannya hilang. Iya. Oke, Ben, ceritain dulu buat teman-teman yang mungkin belum lihat trailernya. Trailernya bisa kamu lihat di YouTube MD Pictures tentunya. Dan ceritanya secara singkat, apa sih Ben film Ganjil Genap ini, Ben? Secara singkat ceritanya Gala pacaran lama. Gala nih ya. Gala Clara Bernadette pacaran lama dengan Baskara Mahendra. Oke. Nama karakternya Bara. Bara. Terus Gala itu punya keinginan untuk segera menikah. Oke. Tetapi Bara malah mutusin gitu. Nah, Udah nggak ada spark. iya. Bilangnya nggak ada spa. Nggak ada spark. Gitu. Padahal spark ada situ samping TVRI ya. Senayan Park. Lalu dia berusaha sembuh lah dari patah hatinya ini. Oke. Berusaha sembuh, terus menemukan seseorang yang sepertinya akan jadi obat. Oke. Si Aiman. Aiman yang diperankan Oka oleh Oka Antara. Antara. Nah, ternyata Aiman ini sama aja kayak Bara, gitulah kurang lebihnya. Jadi perjalanan cintanya Gala di antara Bara dan Aiman. Terus bagaimana sembuh dari patah hati itu coba digambarkan dari sisi perempuan dan laki-laki. Nah, lu sempat nge-tweet kan tuh Ben soal lu pernah baca sesuatu tentang umur cinta itu hanya 4 tahun lebih. Iya. Itu gimana sih, boleh ceritain nggak?
itu kalau nggak salah 2009 apa 2010 lupa lagi main Twitter terus ada sebuah artikel gitu yang ada sebuah universitas lupa di mana dia bikin penelitian, lalu dari penelitian itu dapat kesimpulan bahwa cinta itu tuh ternyata memacu ada zat kimia di otak yang membuat kita tuh merasa senang dengan kehadiran seseorang ini, tapi dalam 4 tahun cairan itu akan habis gitu. Jadi kering ya. Iya, jadi rasa cinta itu nggak tuh bisa di top up ya. Berarti break dulu aja. Putus terus balikan lagi gitu. Jadi intinya rasa kasmaran itu tuh Rasa kasmaran itu ada umurnya. ada umurnya 4 gitu. tahun. 4 tahun. Pacaran gitu. berapa tahun sebelum menikah? 1,5. Oh, berarti masih ada 2,5. Tunggu, tapi nikahnya 2 tahun lalu, berarti setengah tahun lagi. Bukan berarti setelah Iya. setelah si kasmaran ini habis terus nggak cinta lagi, tapi ada rasa yang berbeda ya. kalau menurut yang aku tangkap ya sisanya ya komitmen kita untuk terus bersama. Artinya gitu. kalau mau menguji, sebenarnya kalau mau menguji pacaran jangan harus di atas 4 tahun. Kalau penelitian itu benar, pacarannya harus lebih dari 4 tahun, dilihat setelah 4 tahun itu masih tetap niat apa enggak gitu. Kalau yang aku tangkap ya, memang sudah 4 tahun akan habis. Selanjutnya adalah keteguhan masing-masing untuk tetap bersama. Lo gitu. sama Naomi udah berapa tahun pacaran? 6 tahun. Berarti lo masih tetap mau menikah, berarti kan sudah terbukti. Gitu maksudnya. Ya. Almira berapa tahun kemarin sebelum nikah? 8 bulan. Masih jauh ya. Masih jauh. 8 bulan. Masih jauh banget. 8 bulan, oke. Jadi itu menarik ya. Nah, bagaimana itu berkontribusi terhadap cerita ini? Besar sekali gitu karena jadinya pokoknya di kepala gue waktu itu kok setelah 4 tahun orang itu memang harus berjuang dengan komitmen. I see. Jadi perkara dia mau berhenti atau tetap berkomitmen untuk sama-sama saling menjaga hubungannya gitu. Jadi ada karakter yang tidak percaya itu bisa dijaga, ada si Gala percaya itu bisa dijaga gitu. Jadi perbedaan pola pikir itu sih yang coba didebatkan di dalam hubungan Gala dengan pasangan-pasangannya gitu. Kalau dari Almira sendiri sebenarnya ketika nulis ada message tertentu nggak sih yang pengen disampaikan? Sebenarnya lebih ke masyarakatnya sih. Jadi kan kalau misalnya cewek tuh kan nikahnya kan sekarang tuh makin agak ke belakang ya umurnya gitu. Nah itu rata-rata tuh kita pasti nyalain ceweknya. Aduh, pasti kamu kepineran deh atau kamunya yang terlalu selektif, terlalu picky. Kayak misalnya kan Gala pas putus juga dia takut ngomong sama ibunya kan gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu supaya lebih baiklah ke perempuan karena pasti perempuan udah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hubungannya, mereka juga mau merit gitu. Tuh gitu Ben pesannya, lu gimana sih? ulang bikin dari mana filmnya dah. Salah bikin nih film ini. Tapi itu juga maksudnya ternyata kalau misalnya di filmnya itu di capture banget sih misalnya gimana ya takut spoiler dan takut spoiler ya udah jangan. Tapi intinya perjalanan move on seseorang itu ya dengan diri dia gitu. I see. It's a personal journey gitu. Clara ketika ngejalanin prosesnya ada jalan cerita yang bersinggungan dengan kehidupan pribadi atau enggak kebetulan? Kalau dari ceritanya Ganjil Genap sendiri sih berbeda ya Kak ya. Karena kan ini pacarannya juga 8 tahun. Aku nggak pernah pacaran selama itu gitu. Terus paling lama berapa tahun? 3 tahun. Jadi kayaknya nggak nyampe 4 tahun. Udah langsung kayak udah habis duluan tuh chemical jadi. Jadi kayak tergantung dari karakter seseorang sih. Dan memang kalau sebuah hubungan memang harus dilandasi sama komitmen ya. Iya. Serius ya? Ini sebenarnya buat remaja kira-kira cocok nggak Mir cerita ini Mir? Jadi ceritanya ini kan si karakter Gala tuh kan 30-an something yang pacaran dengan seusianya putus terus dia naksir dengan Aiman nih lebih tua gitu. Jadi memang pembahasan cintanya memang cukup dewasa gitu. Tapi buat orang yang
misalnya masih remaja menonton ini malah menurutku menjadi pencerahan seperti apa sih diskusi cinta di orang yang sudah dewasa gitu kan. Kayak nanti dia apa yang harus dia pikirkan kalau niat menikah gitu-gitu. Kalau udah menginjak kepala 3 nih udah beda lagi obrolannya gitu. Tapi kenapa Ben lu tertarik sama tipe film seperti ini gitu? Tiba-tiba maksudnya kan kita lahir di komedi gitu. Gue aja sampai sekarang belum pernah bikin romcom, ngedirect, nulis romcom gitu. Kenapa lu tertarik gitu? Karena memang soal cinta itu kan sesuatu yang kalau didiskusikan selalu menarik gitu. Kayak aku punya banyak temen yang misalnya pacaran lama terus mereka putus, terus aku pasti nanya apa sih yang terjadi di kalian gitu. Kepo banget lu urusan orang, tahu biarin aja, kenapa? Enggak, dia sih yang curhat biasanya. Tapi aku gali terus. Nyari bahan premis gitu, ya. Jadi begitu baca novelnya waktu itu tuh kayak, wah ini menarik nih karena perspektif tentang cinta yang aku punya juga pengen aku sampaikan juga ke orang-orang gitu kan, gitu. Kok gue nggak bisa ini ya kalau romance tuh kayak ngerasa mungkin karena kehidupan romance gue terlalu flat ya. Iya, makanya gue juga bingung lu nggak suka La La Land. Orang gue suka banget, nggak suka La La Drama Land. banget gitu, nggak ngobrol aja nih orang dua gitu. Kalau gue kayak komunikasinya Tapi dia nggak suka La La Land juga. Aku tim suka. Suka banget kan? Iya. Ya, aku tim suka. Gue suka banget La La Land. Kan buat gue tuh, lu kalau ada masalah ngobrol aja gitu. Kenapa sibuk dengan asumsi masing-masing di kepala yang bikin berjarak? Itu kan. Asik. Kita complicated itu. Gak maksud gue, kayak gue tanya Almira deh, kenapa melenceng dikit tapi ini kan masih kaitannya tentang film cinta. Kenapa lu waktu itu, ini? Nggak suka La La Land. Iya, kenapa nggak sukanya? Karena sebenarnya bisa selesai lebih cepat sih. Bukan sama, gue juga mikirnya gitu. Kayak bisa selesai deh kalau mereka ngobrol. Iya. Kalau dua orang itu yang suka ngobrol, iya kan. Tapi kan sukanya nyanyi. Terus sukanya joget Gitu. malam-malam. Gitu. Nggak. Tapi bener. Maksudnya gue nggak mau mengecilkan film itu. Tapi intinya mungkin gue pribadi nggak relate karena gue ngerasanya mulus-mulus aja ya. hubungan cinta, perjalanan cinta gue tuh terlalu baku, basic gitu, nggak dramatis gitu. Umur 20 kenal, umur 25 merit gitu, terus udah gitu kayak udah lempeng aja gitu, nggak yang Tapi damai dong, gitu. Kak? Bukannya jadi damai-damai aja ya? Terlalu damai, jadi nggak ada, kalau ngelihat yang dramatis tuh kayak nggak relate gitu, ngerti nggak lo? Kayak ada rasa direstui pula gitu. Parah nyindir Ari. Bukan ya? Siapa sih? Enggak, Ari sih emang. Enggak, tapi gue penasaran soalnya kan gue selalu ngobrol gitu Mir sama Bene waktu project ini awal-awal kan. Iya. Ben, lu yakin Ben mau ngerjain romcom gitu? Lu yakin nih mau ngerjain romcom? Ini lo romance. Nggak apa-apa kok, gue pengen ngerjain romcom. Dan gimana ketika di direct sama Bene, ini banget nggak Clara? Lu merasa kayak kurang romantis nih orang. Enggak sih, aku malah suka sih karena Bang Benny itu membebaskan pemainnya, tapi juga tahu karakternya memang seperti ini, jadi tetap dalam apa ya? Koridor lah gitu. Buat diskusi juga enak banget gitu. Enak sih. Ya, nanti gue transfer. Ntar aku kasih nominal lah emang ya. Tapi readingnya lumayan Ben. Maksudnya proses readingnya cukup. Waktu itu gimana? Waktu itu masih readingnya pandemi ya? Enggak. Udah akhir-akhir lah ya. Waktu itu persiapan teknisnya juga lumayan ribet gitu. Jadi berusaha diseimbangkan. Nah, lu gimana tuh pertama kali kerja sama Clara, pertama kali kerja sama Oka juga, yang notabene juga papan atas gitu. Gimana Ben? Biasa-biasa aja. Ada rasa-rasa Kayaknya sih biasa aja sih. ciper gitu. Enggak sih kok, kayaknya karena udah film ketiga kali ya. Maksudnya kalau film pertama, kedua memang. Film ketiga aja belagu ya. Bukan tiga loh. Bukan maksudnya. Gue aja udah 7 tuh nggak ngulang-ngulang gitu. Film gue udah 7 gitu. Maksudnya rasanya udah. Langsung ngomering ya. Udah nggak overthinking kayak dulu gitu. Kayak dulu kan kayak, aduh gimana nih gitu. Kalau sekarang udah lebih fokus bener-bener mikirin mau bikin kayak gimana gitu. Tapi ada nggak efek dari pengalaman dari dua film sebelumnya? Contoh misalnya apa kedewasaan atau pembelajaran dari Ghostwriter dan Ngeri-Ngeri Sedap yang lo aplikasikan di Ganjil Genap misalnya Ben? Apa ya? Ada nggak?
yang paling kerasa sih bagaimana berkomunikasi di lapangan sih kok. Maksudnya kan kalau sama pemain atau kru atau sama dua-duanya? Dua-duanya. Gitu. Jadi kayak kalau dulu misalnya yang pertama tuh kan kadang ada sesuatu yang pengen disampaikan tapi sungkan atau bingung gimana ngomongnya. Karena gitu masih kan. sutradara baru lah ya, debutan ya. Nah sekarang itu udah lebih ngerti bagaimana bersikap gitu. Jadi kalau ke kru gimana ngomongnya, ke cast juga ini gimana ngomongnya tuh udah lebih ngerti lah gitu. Skill komunikasi ya? Iya, komunikasinya sih. Iya. Gitu. Kayaknya kita sama sih kalau misal lagi dapat forum tanya jawab terus ditanya soal apa tantangan menjadi sutradara, jawaban kita kurang lebih di situ-situ aja sih. Soal bagaimana memanage orang kan, bagaimana komunikasi dengan begitu banyak orang dan semuanya bisa tetap jalan dengan baik gitu. Iya, karena kadang-kadang kan syuting sebenarnya kita sama isi kepalanya, cuman karena komunikasinya salah jadi kesannya beda, malah gesekan gitu kan. Gimana Clara sebagai pemain merasa komunikasi sutradaranya sudah cukup oke kemarin? Atau di kepala dia doang di komunikasi? Jangan-jangan dia merasa komunikasi saya sudah lebih baik. Kayaknya komunikasi saya sudah lebih baik di film ketiga ini. Padahal kata Clara dari mana? Nggak, tapi dari komunikasi saya enak. Maminya tuh buat yang kayak, Bang boleh nggak sih scene ini? Aku kasihnya seperti ini. Oh boleh itu malah enak tuh gitu. Atau Bang ini pace-nya mau seberapa sih? Karena kan aku emang kebiasaannya drama kan ambilnya. Iya. Kalau Oka juga drama kan. Jadi ada satu scene di mana aku sama Ko Oka scene drama lah. Iya. Karena kita basicnya emang ngambilnya drama kebanyakan. Jadi pas aku sama Ko Oka mainkan tuh Bang Benny sampai komentar, kalian tuh ngebawain scene-nya tuh lama banget, sejam ada kali nungguinnya kita. Oh gitu ya Bang. Oke, udah deh, mau agak lebih dicepetin lagi berarti pace-nya. Iya, cepetin lagi aja, jangan terlalu segitu lamanya gitu. Yaudah akhirnya yang aku dan Koka pelajari adalah ya emang gimana pace, membawakan pace komedi. Dialognya, punchline-nya yang itu memang masih belum terbiasa. Dan untungnya Bang Bene enak untuk mengkomunikasikan semua itu. Gitu. Jadi walaupun scene-nya lagi drama, tapi karena filmnya ini adalah sebuah romantic komedi, tetap film dramanya pun pacing-nya harus dijaga. Jangan terlalu jadi berat banget gitu. Jangan terlalu dragging gitu. I see. Itu lu berarti ngaruh ke ini juga nggak sih, Ben? Ngaruh ke treatment shot juga? Ngelihat scene-nya sih kok. Maksudnya kadang-kadang kan harus dilihat ini inti scene-nya apakah lagi komedi, apakah drama atau hal lain gitu. Jadi nggak bisa dibilang oke, scene ini treatmentnya harus komedi, harus drama, nggak. Jadi berusaha dibalut dengan seimbang aja. Kalau gitu. contoh kayak gitu, apa yang lu rasain pas lu lihat? Kenapa lu ngerasa ini kayaknya kurang cepet deh gitu? Karena jadi kan pengennya obrolan ini kan sangat dewasa gitu ya. Iya. Karena urusan cinta usia dewasa gitu. Nah, bagaimana rasanya obrolannya itu tuh tidak emosional, berlebihan gitu. Mendeliverinya berlebihan. Jadi obrolannya itu kayak setiap kalimat jadi sangat penting, berat gitu kan. Ini berusaha dijaga. Ya memang berantem, tapi berantem orang dewasa yang sudah matang gitu. Bukan yang kayak apa tuh berantemnya orang yang sudah matang tuh kalau boleh tahu tuh. Kalau nonton trailernya, ada momentum dia di bioskop tiba-tiba ketemu Aiman, which is itu stranger. Terus bisa-bisanya dia ngomong di sebelahnya kayak all around you. Itu kan nggak mungkin aku lakukan in real life gitu, kayak ada. Sebagai cewek cantik jangan takut jelek gitu. Karena kan kadang kan dia bikin kadang dialog-dialog yang konyol dan segala macam ini kan kesannya jadi jelek kan. Itu kan kayak aduh aneh banget lagi gitu kan. Tapi lu mengamini dibilang cantik? Enggak juga sih. Ya udahlah. Orang bilang Clara cantik yang mau protes siapa gitu kan.